Halo rekan-rekan, saat ini kita akan bahas mengenai pseudocode. Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah bahasa informal. Boleh itu bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk membantu kita mengembangkan algoritma. Nah, karena menggunakan bahasa sehari-hari, pseudocode diharapkan dibuat untuk bisa dan mudah dipahami. Kita bisa menggunakan kata-kata kunci dari bahasa pemrograman juga untuk menggambarkan control structure dari algoritma yang kita buat. Seperti if, else, print, lalu set, do, while, dan sebagainya. Di pseudocode ini, kita akan mempunyai beberapa komponen yang merupakan juga dasar-dasar dari operasi komputer. Ada input, ada output, compute, store, compare, dan repetition. Oke, mari kita bahas satu persatu. Sekarang operasi dasar komputer untuk input. Statement yang digunakan ini umumnya untuk menginformasikan kepada kita bahwa program komputer akan menerima input atau informasi. Umumnya statement yang digunakan dalam pseudocode ini bisa berbentuk read, get, baca, atau ketik, itu juga bisa digunakan. Contoh-contoh seperti itu yang digunakan untuk memberikan input. Nah, operasi dasar komputer berikutnya yang kita bahas adalah output. Di sini kita bisa menggunakan statement-statement yang menunjukkan bahwa komputer atau program akan menampilkan informasi atau output. Kita bisa gunakan kata-kata seperti print, write, dalam bahasa Indonesia juga boleh, tulis, tampilkan, itu semua bisa digunakan. Untuk operasi dasar komputer berikutnya, compute. Di sini lebih beragam, karena kita akan menggunakan operator untuk perhitungan, tambah, kali, bagi, sisa hasil bagi, dan lain sebagainya. Dan di dalam compute ini juga bisa saja ada statement-statement yang lebih detail lainnya. Seperti fungsi, calculate, atau apa, atau memanggil fungsi yang lainnya lagi, itu bisa saja. Contoh, kita akan memberikan operasi tambah. Kita gunakan kata tambah kalimat A dengan kalimat B. Atau jumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Atau juga bisa tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa menggunakan operasi yang lebih atau fungsi yang lain kita gunakan, misalnya hitung rata-rata dari 3 bilangan pertama, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh operasi dasar compute yang bisa dijabarkan dalam sebuah pseudocode. Nah, operasi dasar komputer berikutnya yaitu store, menyimpan. Nah, ada 3 cara dalam kita mendefinisikan bagaimana sebuah nilai disimpan ke dalam variabel. Contoh, inisialisasi menggunakan statement set atau initialize. Atau tentukan, kata tentukan juga bisa digunakan. Lalu menyimpan satu hasil perhitungan dengan menggunakan tanda sama dengan, itu juga bisa digunakan. Atau menyimpan ke sebuah variabel dengan menggunakan kata save atau store atau simpan, itu juga bisa digunakan. Contoh-contoh seperti set counter sama dengan 0, berarti kita akan memberikan nilai 0 kepada counter. Itu contoh-contoh untuk operasi dasar komputer store yang akan digunakan dalam sebuah pseudocode. Berikutnya
adalah operasi dasar komputer compare, membandingkan. Dalam proses komputer, kita akan perlu melakukan pembandingan antara sebuah nilai dengan nilai yang lainnya. Dan apa opsi yang akan dilakukan berdasarkan pembandingan tersebut. Nah, keyword yang bisa kita gunakan itu, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan if, then, dan else. Atau di bahasa Indonesia kita bisa menggunakan kata jika, lalu, kerjakan, dan seterusnya. Compare juga sama dengan statement selection dalam teori struktur pembuatan program, di mana kita akan menentukan alur program melalui operasi compare ini. Nah, berikutnya, operasi dasar komputer repetition atau loop. Nah, untuk setiap perulangan dalam program atau algoritma yang kita susun, kita bisa menggunakan kata-kata seperti do, while, lalu ada undo, dan lain sebagainya. Atau jika menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga menggunakan kata ulang, hingga, lalu dalam statement-statement pseudocode-nya. Oke, itu sebagian mengenai operasi dasar komputer repetition. Nah, dari semua operasi dasar yang komputer tersebut yang sudah kita bahas, kita bisa susun algoritma dalam pseudocode dengan kata-kata yang menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kita lihat bisa contoh-contoh dari yang akan ditampilkan sebagai berikut. Sekian untuk penjelasan mengenai pseudocode. Terima kasih.